Sudah lama ya, kita tidak ada kabar. Jangankan berharap untuk sekedar ngobrol, komunikasi lagi seperti dulu saja, rasanya sudah tidak mungkin. Waktu kita masih dekat dulu, ada banyak alasan untuk kita saling mengisi dan berbagi cerita. Jadi tidak heran kenapa kita saat itu bisa saling terus berkomunikasi. Ya, satu jawabannya. Pastinya karena pada dasarnya, hubungan yang menuntut itu semua harus ada. Hai, apa kabar kalian hari ini? Aku berharapnya kalian tetap baik-baik saja dalam keadaan apapun itu. Jadi, sebelum kita mulai ngebacot, seperti biasa kembali lagi bersama aku Random di sini dan pembahasan kita kali ini tentang rasa atau perasaan yang kosong. Sebelum aku memulaikan pembacotan kali ini, aku mau nanya dulu nih sama kalian yang lagi dengerin podcast ini. Pernah gak sih kalian ngerasain hal yang sama ketika dimana kalian ngerjain atau melakukan sesuatu hal, tapi secara tiba-tiba kalian diam dan terfokus sama satu titik yang di dalam ingatan kalian itu isinya ternyata tentang dia dan juga kenangan kalian. Pernah? Pernah gak sih? Kalau pernah, itu berarti kita sama. Iya, sekarang aku lagi di fase itu. Fase dimana semua ingatan aku berisikan tentang dia. Kenangan manis, juga hal-hal kecil yang tanpa aba-aba dengan jahatnya, dia menerobos sistematis fokus otakku. Aku sadar saat itu, tapi aku merasa waktuku berhenti sejenak. Dan yang ada hanya rasa sesak dan juga bingung harus bagaimana. Tahu nggak kalian, kalau sekarang dia sudah bahagia dengan pilihan hatinya. Dia sudah memilih orang yang gantikan aku di sampingnya dan meninggalkan aku yang masih terjebak dalam situasi di mana aku belum bisa melupakan dia. Entahlah, aku juga bingung kenapa perasaan ini seperti melekat pada satu titik yang sama. Tidak jarang rasa hampa yang aku rasakan buatku selalu bertanya, apakah pernah dia juga merasakan hal yang sama? Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Apakah sakit? Atau biasa saja? Atau bahkan jangan-jangan dia tidak pernah rasakan hal semacam ini? Dan apa mungkin hanya aku yang naif sama perasaanku sendiri? Tentunya tidak ada jawaban pasti tentang semua ini. Karena hanya akulah dan kesendirian ini yang merasakannya. Kata orang di luaran sana, seharusnya kamu bahagia sekarang dan bisa melupakan masa lalumu itu yang tidak penting untuk diingat-ingat lagi. Apalagi hanya membuat kesakitan untuk dirimu sendiri. Aku bukannya berdiam diri dan menikmati kesakitan atas ulahku ini. Tapi ada di mana saat kita lost control atas apa yang sudah pernah kita alami. Dan sumpah, itu susah untuk aku menolak gravitasi memori tentang dia. Ada sebagian orang tertentu yang sangat berat sebenarnya untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Tapi kalau dari perspektif aku, mau ditahan juga buat apa? Yang ada nantinya kamu bakalan kewalahan untuk mengatasi dirimu sendiri. Kalau misalkan ditanya, terus kalau tidak dipendam atau ditahan, harus bagaimana? Coba deh, kamu cari kegiatan yang buat kamu sibuk, seperti tidak akan ada waktu untuk disia-siakan, hanya untuk mengenang luka yang pada tujuannya memang harus ditinggalkan. Walaupun awalnya akan sulit, tapi nggak apa-apa, karena kalian sudah sampai di sini, tepat di mana kalian harus berani memulai hal baru dan meninggalkan semua hal di masa lalu yang menyakitkan.
Jadikan semua penyesalan itu sebagai pemacu kalian untuk berubah. Tidak lagi merasakan kesakitan atau membuat kesakitan sama orang lain. Menjadi pribadi yang lebih baik. Ingat, mutiara yang indah butuh waktu lama untuk menjadi indah. So, mulai dari saat ini, bijaklah sama dirimu sendiri. Biarkan dia memilih apa yang hatimu inginkan dan bukan apa yang otakmu harapkan. Oke, baiklah, ini adalah akhir dari cerita aku kali ini. Semoga kalian tetap kuat dalam hal apapun itu. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mau dengar podcastku. Akhir kata, aku Random dan aku pamit. Sampai ketemu lagi di cerita aku berikutnya. Bye-bye.